Mary Riana adalah seorang motivator dan juga pengusaha. Mary Riana dilahirkan pada tanggal 29 Mei 1980 di Jakarta. Ayahnya bernama Insinyur Suwanto Sosro Saputro dan ibunya bernama Linda Sainan. Mary Riana lahir dan tumbuh di Jakarta dalam sebuah keluarga sederhana keturunan Tionghoa. Orang tua Mary Riana adalah seorang pembisnis dan ibu rumah tangga. Mary Riana merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Mary Riana memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Don Bosco Pulau Mas. Tamat dari sana, ia kemudian masuk di SMP Santa Ursula dan juga SMA. Ia lanjutkan di sekolah yang sama, yaitu SMA Santa Ursula, yang merupakan sekolah Katolik khusus perempuan yang berada di Jakarta Pusat. Setelah lulus dari SMA, Mary Riana ingin melanjutkan kuliahnya di Universitas Trisakti. Namun cita-cita untuk kuliah di jurusan Teknik Elektro Universitas Trisakti buyar karena kerusuhan besar di tahun 1998. Karena kondisi yang tidak aman akibat keresahan tersebut, Mary Riana kemudian memilih kuliah Singapura untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ayah Mary Riana memutuskan untuk mengirim anaknya belajar di luar negeri, dan Singapura kala itu merupakan pilihan yang paling masuk akal karena jarak yang relatif dekat, lingkungan yang aman, dan sistem pendidikannya yang bagus. Mary Riana berkuliah di Nanyang Technological University pada tahun 1998. Mary Riana sempat gagal dalam tes bahasa Inggris. Tanpa persiapan bekal dana memadai pula, Mary Riana meminjam uang dari pemerintah Singapura sebesar $40.000 dan harus dilunasi setelah ia lulus kuliah dan bekerja. Ia hanya mengantung uang $10 selama seminggu. Mary Riana hanya memakan mie instan di pagi hari, makan siang dengan 2 lembar roti tanpa selai, ikut seminar dan perkumpulan di malam hari demi makan gratis. Bahkan ia minum pun mengambil air dari keran di kampusnya. Hal itu berlangsung hampir setiap hari tahun pertamanya kuliah. Kehidupan yang sangat memprihatinkan tersebut mendorong untuk mencari penghasilan di luar, dari mulai membagikan brosur di jalan, menjadi penjaga toko bunga, dan menjadi pelayan banket di hotel. Ketika menyadari hidupnya tak berubah, meski sudah memasuki tahun kedua kuliah, Mary Riana membangun mimpi. Karena tak punya latar belakang pendidikan dan pengalaman bisnis, Mary Riana mengumpulkan informasi dengan mengikuti berbagai seminar dan melibatkan diri dalam organisasi kemahasiswaan. Tanpa pengalaman dan pengetahuan bisnis yang memadai, Mary terjun ke dalam dunia bisnis. Ia lakukan karena ia mengetahui bahwa memiliki pekerjaan biasanya tidak cukup untuk memenuhi impian untuk sukses di usia 30 tahun. Mary Riana juga mencoba praktik dengan terjun ke multi-level marketing. Meski rugi $200, Mary bahkan pernah kehilangan $10.000 ketika memutar uangnya di bisnis saham. Mentalnya sempat jatuh, meski dalam kondisi tersebut masih bisa menyelesaikan kuliah. Mary kehilangan semua investasi dan terpuruk. Meski begitu, Mary kembali bangkit dan berusaha keras untuk menjadi entrepreneur. Bersama Alva Jenderasa yang merupakan temannya ketika kuliah dulu dan kini menjadi suaminya, mereka berdua mulai menjalankan usaha bersama, bekerja dari pengalaman para pengusaha sukses. Mary Riana kemudian memulai dari sektor penjualan di bidang jasa keuangan. Saat Mary memulai karir seorang penasihat keuangan, ia harus bergulat dengan sejumlah tantangan dan hambatan. Orang tuanya, dosen, serta teman-temannya kurang setuju dengan keputusan Mary tersebut. Mary saat itu belum memiliki kemampuan berbahasa Mandarin. Padahal
lebih dari separuh penduduk Singapura ialah etnis Cina. Sebagai seorang pendatang asing di sana, pengalaman dan relasi Mary sangat terbatas. Namun, satu alasan yang membuat Mary pantang menyerah ialah usianya yang masih muda dan masih lajang, sehingga ia merasa lebih bebas dan lebih berani mengambil resiko. Tanpa merasa terlalu terbebani dengan kemungkinan gagal atau keharusan untuk berhasil, Mary lebih memilih untuk memfokuskan diri kepada pengalaman dan pelajaran yang ia bisa mendapatkan selama fase-fase awal. Sampai akhirnya ia sukses sebagai financial consultant dan menjual produk-produk keuangan dan perbankan seperti asuransi, kartu kredit, deposito, tabungan, dan lain-lain. Dan Mary pun berhasil melunasi utangnya sebesar $40.000 Singapura. Tepat 1 tahun pertamanya, ia berhasil mendapatkan penghasilan sebesar $200.000 Singapura atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Mary Riana kemudian dianugerahi penghargaan penasihat baru teratas yang diidam-idamkan banyak orang untuk menekuni profesi penasihat keuangan pada tahun 2003. Kemudian, di tahun 2004, prestasi Mary Riana yang cemerlang membuatnya dipromosikan sebagai manajer. Mary Riana diangkat menjadi manajer dengan menyewa kantor dan memiliki karyawan sendiri. Mary Riana kemudian mendirikan MRO atau Mary Riana Organization, sebuah perusahaan jasa keuangan. Selain itu, ia juga mendirikan MRO Konsultansi yang bergerak di bidang pelatihan, motivasi, serta percetakan buku yang berbasis di Singapura. Bersama timnya di MRO, Mary memiliki program pemberdayaan perempuan dan anak-anak muda. Anggota timnya di lembaga ini bahkan tergolong muda, berusia 20-30 tahun. Mary Riana juga banyak mendapat penghargaan dari pemerintah Singapura. Dan kini Mary Riana dikenal sebagai orang entrepreneur, wanita yang sukses, dan menjadi motivator untuk membagikan ilmu-ilmu dan kiat-kiat suksesnya agar setiap orang menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Dan kini Mary Riana meluncurkan buku yang berjudul Mimpi $1 Juta yang sangat inspiratif dan akan diangkat ke layar lebar.